Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan praktikum penetapan kadar mikonazol dalam sediaan krim. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa dapat melakukan analisis suatu senyawa menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Adapun bahan yang digunakan adalah standar mikonazol, sediaan krim mikonazol nitrat, dan etanol 95%. Sedangkan peralatannya adalah timbangan analitik, peralatan gelas, dan juga spektrofotometer UV-Vis. Adapun prosedur kerja pada praktikum ini yaitu yang pertama adalah persiapan larutan standar. Terlebih dahulu kita akan menimbang standar mikonazol. Kita timbang terlebih dahulu wadah bahannya, kemudian kita tara. Nah, setelah itu kita masukkan bahan standar mikonazol nitratnya sebanyak 0,02 gram. Nah, ini sudah menunjukkan angka 0,02 gram. Jangan lupa untuk dicatat. Berikutnya kita akan menimbang sampel mikonazol nitrat yaitu sebanyak 1 gram. Seperti sebelumnya, kita masukkan terlebih dahulu beker gelas sebagai wadah, kemudian kita tara. Nah, setelah angka di layar menunjukkan 0, baru kita masukkan sampel mikonazol nitrat ke dalam wadah bahan. Yaitu sebanyak 1 gram. Nah, ini sudah menunjukkan angka 1 gram, kemudian kita catat hasilnya. Tahap berikutnya adalah kita akan membuat larutan dari kedua bahan yang tadi sudah kita timbang. Yang pertama adalah standar mikonazol nitrat. Kita masukkan sedikit etanol 95% untuk melarutkan standarnya. Kita tambahkan lagi untuk memastikan semua standar sudah larut ke dalam etanol 95%. Kita aduk-aduk. Nah, kemudian kita pindahkan ke dalam labu ukur 100 mili. Kita masukkan dengan bantuan batang pengaduk supaya tidak tumpah. Kita masukkan ke dalam labu ukur.
Kemudian kita bilas beker glass yang tadi kita gunakan untuk melarutkan standar mikonazol. Untuk memastikan semua bahan ini sudah masuk ke dalam labu ukur. Kita tambahkan lagi etanol 95% hingga tanda batas. Nah, setelah itu kita tutup labu ukurnya dan kemudian kita kocok untuk memastikan bahwa larutan sudah homogen. Berikutnya adalah kita akan melarutkan sampel miconazole cream dengan menggunakan etanol 95%. Kita masukkan ke dalam beker glass. Kemudian kita aduk supaya tercampur rata. Kita ratakan pada beker glass untuk mempercepat kelarutan dengan batang pengaduk. Karena ada bagian-bagian dari krim miconazole ini yang tidak larut sempurna, maka kita akan menyaring untuk memastikan bahwa larutan yang kita uji menggunakan spektro adalah larutan yang jernih. Kita saring terlebih dahulu. Kita bilas beker glassnya, kemudian kita masukkan lagi ke dalam labu ukur yang berukuran 100 ml. Setelah kita tambahkan etanol hingga tanda batas, kemudian kita kocok untuk memastikan supaya larutan homogen. Kemudian kita melakukan pengenceran. Kita ambil dari larutan standar tadi sejumlah 10 mili. Kita pipet 10 mili dari larutan yang ada di labu ukur 100 mili. Kita masukkan ke dalam labu ukur 25 mili. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan menggunakan etanol 95% sampai tanda batas. Nah, ini adalah larutan standar miconazole yang sudah kita encerkan. Nah, kemudian kita juga akan melakukan prosedur yang sama terhadap sampel miconazole nitrat. Kita ambil 10 mili dari sampel miconazole nitrat yang ada di beker labu ukur 100 mili, kemudian kita pindahkan ke labu ukur yang 25 mili. Kita pipet. Ini dipipet terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 25 mili. Nah, ini adalah
larutan dari sampel mikonazol nitrat yang sudah diencerkan. Nah, berikutnya adalah kita akan menganalisis, yaitu berupa larutan standar, kemudian sampel, dan juga kita menggunakan blanko di sini adalah pelarutnya, yaitu etanol 95. Kita akan masukkan dari ketiga larutan tadi dengan menggunakan kuvet. Nah, kuvet ini harus kita bilas terlebih dahulu dengan menggunakan etanol 95%. Kita bilas 1-2 kali pembilasan. Nah, setelah itu kita masukkan blanko. Kita masukkan blanko ke dalam kuvet. Kita masukkan blankonya kira-kira memenuhi 3/4 volume dari kuvet. Nah, setelah terisi dari etanol, kemudian kita bersihkan dengan menggunakan tisu. Kita bersihkan. Setelah itu kita masukkan ke dalam spektrofotometri UV vis. Kita masukkan, kita tempatkan di sel blanko. Kita pastikan bagian bening dari kuvet ini menghadap ke lubang tempat masuknya sinar dari UV vis. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan memasukkan larutan standar ke dalam kuvet yang lain. Nah, kita kocok terlebih dahulu larutan standarnya dan kita bilas kuvet dengan menggunakan larutan standar. Nah, setelah dibilas, kita masukkan larutan standar memenuhi sekitar 3/4 dari volume kuvet. Setelah itu kita bersihkan dengan menggunakan tisu. Dan kemudian kita tutup ya, dan kita masukkan ke dalam sel 1. Dalam sel 1. Berikutnya adalah kita akan memasukkan larutan sampel ke dalam kuvet yang berbeda, kuvet yang lainnya. Terlebih dahulu kita bilas ya. Kita bilas. Setelah kita bilas, kemudian kita masukkan larutan sampel krim mikonazol nitrat ke dalam kuvet. Kita masukkan. Setelah itu kita bersihkan menggunakan tisu. Kita bersihkan dengan menggunakan tisu. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam sel 2. Masukkan ke dalam sel 2 dengan bagian bening menghadap ke lubang. Nah, setelah itu kita mengoperasikan alat spektrofotometri UV vis. Kita memilih mode pengukurannya, yaitu absorbansi. Kemudian yang harus kita perhatikan di sini adalah
panjang gelombang awal yang kita gunakan untuk pengukuran kita setting 250 nanometer, dan panjang gelombang akhir kita pilih 400 nanometer. Kita pilih 400 nanometer. Kemudian kita setting yang lain. Nah, setelah selesai kita runningkan. Kita ukur yang pertama adalah larutan standarnya terlebih dahulu. Kita mengukur di sel 1 larutan standarnya. Nah, ini merupakan kurva dari larutan standar, tampak ada puncak. Pada kurva ini terlihat bahwa panjang gelombang maksimal ada di 272 nanometer. Berikutnya kita akan mengukur absorbansi pada sampel, yaitu di sel 2. Setelah kita mengetahui panjang gelombang maksimal dari larutan standar ada di 272, maka kita langsung mengukur berapa absorbansi sampel di panjang gelombang 272. Nah, ukur. Nah, ternyata di panjang gelombang 272 untuk absorbansi sampelnya